Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah ekonomi makro. Kelompok kami beranggotakan Femi Novia Firdianti, Lexina Nafa Trisian, Syahda Marcella Putri Satria, Feral Davino Santiva, dan saya sendiri Ferdimas Bagusa Putra. Pengertian uang sendiri secara luas yaitu segala sesuatu yang dapat diterima sebagai alat pembayaran atau alat pembelian suatu barang maupun jasa di wilayah tertentu. Pengertian uang dibagi menjadi dua, yaitu secara ekonomi tradisional dan juga modern. Secara ekonomi tradisional, uang berarti sebagai alat tukar atau barter. Menurut beberapa ahli mengenai ekonomi modern, sebenarnya ada beberapa pendapat, tapi saya mengutip dari salah satu buku berjudul Money, karya D.H. Robertson. D.H. Robertson berpendapat bahwa uang adalah sesuatu yang bisa digunakan atau diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang-barang. Fungsi uang. Untuk fungsi asli dari suatu nilai mata uang dibagi menjadi 3 bagian. Di antaranya adalah 1. Uang sebagai alat ukur atau disebut juga dengan medium of exchange, yang dimana untuk mempermudah suatu pembayaran, kondisi di mana barter sering menjadi kendala dalam suatu transaksi, maka uang menjadikan solusi alternatif untuk mempermudah penukaran baik barang ataupun jasa. Yang kedua, untuk satuan alat hitung, nilai uang sendiri ditunjukkan sebagai untuk menaksir, menghitung, ataupun menilai suatu barang dan jasa. Dapat juga dijadikan tolak ukur kekayaan milik seseorang sebagai penunjuk harga barang dan jasa. Satuan hitung untuk mempermudah transaksi, laba rugi, ataupun pinjaman seseorang. Yang ketiga, uang sebagai alat penyimpanan dalam bentuk nilai ataupun nominal tertentu yang biasanya disebut dengan valuta. Selain itu, juga uang memiliki fungsi turunan atau disebut fungsi lainnya sebagai berikut. Uang sebagai alat pembayaran yang sah saat melakukan transaksi jual beli. Uang sebagai pemindah kekayaan. Uang sebagai alat pembayaran hutang yang sah. Ketika sistem barter sudah tidak diberlakukan, maka uang dinilai sebagai alat pembayaran hutang yang sah. Manfaat dengan adanya uang. 1. Manfaat uang yang paling utama adalah sebagai alat tukar modern. Dikatakan modern karena pada zaman dulu orang akan melakukan proses pertukaran barang dengan barang yang nilainya kurang lebih sama yang disebut sebagai barter. 2. Mempermudah dalam menentukan nilai atau harga. Sebagai satuan hitung, unit of account, karena uang digunakan untuk menunjukkan nilai barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besaran kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. 3. Uang sebagai tempat menimbun kekayaan. Uang adalah bagian kekayaan seseorang atau perusahaan dalam menunjukkan beberapa besar finansial yang dimiliki. Ini berarti menyimpan uang sama artinya dengan menyimpan kekayaan. Berdasarkan peredarannya. 1. Uang kartal, jenis uang yang menjadi alat pembayaran sah dalam kegiatan jual beli. Contoh uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. 2. Uang giral. Uang giral merupakan sebutan alat pembayaran berupa surat berharga yang dapat sewaktu-waktu digunakan untuk transaksi jual beli. Contoh uang giral alat pembayaran yang berbentuk surat-surat berharga atau surat-surat penting seperti cek, giro, wesel, kartu kredit, dan polis. Berdasarkan bahan pembuatannya, terdapat dua uang, yaitu uang logam dan juga uang kertas. Uang logam awalnya terbuat dari emas dan juga perak, namun bahan pembuatan uang berubah dengan yang lebih tahan lama. Pada umumnya, nilai mata uang logam tidaklah besar. Yang kedua, uang kertas terbuat dari bahan kertas yang memiliki ketahanan yang cukup tinggi. Nominal uang kertas jauh lebih tinggi dibandingkan uang logam.
Berdasarkan nilai dibagi menjadi dua, yaitu bernilai penuh dan tidak bernilai penuh. Bernilai penuh atau full budget money adalah uang yang nilai intrinsicnya sama dengan nilai nominalnya. Contohnya uang logam, di mana nilai bahan untuk uang tersebut sama dengan nominalnya. Uang yang terbuat dari logam memiliki ciri-ciri khusus untuk menghindari pemalsuan. Tidak bernilai penuh atau representatif full budget money merupakan uang yang nilai intrinsicnya lebih kecil dari nominalnya. Contohnya uang kertas. Uang jenis ini disebut token money yang kadangkala nilai intrinsicnya jauh lebih rendah dari nominalnya. Berdasarkan penjelasan mengenai nilai uang, dapat disimpulkan bahwa uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominalnya, tetapi masyarakat tetap menerimanya, disebut uang kertas atau uang fiduciary. Selanjutnya ada berdasarkan lembaga. Di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada uang kartal, yaitu uang yang diterbitkan oleh bank sentral berupa uang kertas maupun uang logam. Dan yang kedua ada uang giral, yaitu uang yang diterbitkan oleh bank umum berupa cek, giro, travel check, ataupun kredit card. Perbedaan dari dua uang ini, yang pertama uang kartal itu berlaku untuk semua kalangan masyarakat, sedangkan uang giral hanya untuk masyarakat tertentu saja. Selanjutnya, nominal dalam uang kartal itu tertera dan terbatas. Sedangkan uang giral itu harus ditulis terlebih dahulu dan nominalnya itu tidak terbatas. Selanjutnya, uang kartal itu dijamin oleh pemerintah, sedangkan uang giral itu dijamin oleh bank sendiri, bank itu sendiri. Selanjutnya, yang terakhir, uang kartal ada kepastian untuk pembayaran seperti yang tertera dalam nominal uang. Sedangkan uang giral belum ada kepastian pembayaran. Hal ini tergantung dari beberapa hal yang termasuk lembaga yang mengeluarkannya. Yang selanjutnya ada kriteria uang. Di sini ada 7 kriteria uang. Yang pertama ada jaminan. Jadi setiap uang yang diterbitkan harus mendapat jaminan dari pemerintah ataupun negara tertentu agar uang tersebut memiliki kepercayaan. Yang kedua, nilai yang stabil. Jadi setiap nilai mata uang harus memiliki ketetapan dan kestabilan nilai mata uang agar fluktuasinya dapat diminimalisir. Yang ketiga, disukai umum. Jadi, uang harus disukai oleh seluruh kalangan agar dapat digunakan dalam segala keadaan. Yang keempat, mudah dibawa. Uang harus dapat mudah dibawa dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu tangan ke tangan yang lain. Dan yang kelima, mudah disimpan. Uang harus dapat mudah disimpan dalam tempat yang kecil, namun dalam skala atau jumlah yang besar. Yang keenam, mudah dibagi. Uang dapat mudah dibagi dalam unit ataupun nominal tertentu, mulai dari nominal terkecil hingga nominal terbesar. Dan yang terakhir, tidak mudah rusak. Tidak mudah rusak di sini harusnya uang itu tidak mudah robek, tidak mudah luntur, karena mengingat frekuensi perpindahan tangannya itu cukup besar. Selanjutnya ada motif dalam memegang uang. Ada 3 motif dalam memegang uang. Yang pertama, motif untuk transaksi, yang kedua motif jaga-jaga, dan yang ketiga motif spekulasi. Motif transaksi ini dapat diartikan memegang uang dengan tujuan untuk melakukan transaksi ekonomi atau konsumsi sehari-hari. Yang kedua, motif berjaga-jaga, dalam artian masyarakat memegang uang tersebut untuk keperluan yang tak terduga di masa yang akan datang. Dan yang ketiga atau yang terakhir, motif spekulasi berarti menggunakan uang tersebut untuk membeli investasi dalam jangka yang akan datang.